Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Seorang sosiolog yang bernama Profesor Dr. Musti Umar, beliau menyoroti Kang Deddy Mulyadi berkaitan dengan bahwa masyarakat Jawa Barat itu 97,1% menyukai kinerja Kang Deddy Mulyadi. Jadi kinerja Kang Deddy Mulyadi ini disoroti oleh salah satu media, yakni Kompas, yang dinyatakan bahwa 97,1% masyarakat Jawa Barat menyukai kinerja gubernurnya, yakni Kang Deddy Mulyadi. Nah, hal inilah yang kemudian disoroti oleh Profesor Dr. Musni Umar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Profesor Dr. Musni Umar ini adalah lahir di Kendari pada tanggal 12 Juni tahun 1953. Beliau adalah seorang yang merupakan doktor dan PhD ya di bidang antropologi dan sosiologi Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi beliau adalah seorang sosiolog ya, pendidikannya memang menggeluti bidang sosiolog. Makanya Bapak Musni Umar ini adalah seorang sosiolog. Nah, apa yang kemudian disampaikan beliau berkaitan dengan hal ini, maka akan kita saksikan lengkapnya pada video berikut ini. Litbang Kompas yang menyebutkan bahwa 97,1% Gubernur Jawa Barat disukai oleh warga Jawa Barat. Nah, survei ini sebenarnya tidak mengejutkan karena sejak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, memegang kekuasaan di Jawa Barat, dia keliling dari satu desa ke desa, dari satu kampung ke kampung, dari satu kabupaten ke kabupaten. Kemarin baru saja pergi ke kota Cirebon sehubungan adanya peningkatan PBB sampai 1000%. Nah, belusukan yang dilakukan Deddy Mulyadi ini luar biasa diapresiasi oleh masyarakat. Mengapa? Karena dia turun ke masyarakat, langsung menyelesaikan masalah. Tetapi tidak hanya itu, kalau ada warganya yang mengalami kesulitan, mengalami masalah, dia pecahkan. Tidak hanya omon-omon, tetapi juga dia memberikan bantuan uang. Jadi ini yang luar biasa, tidak bisa dilakukan oleh pejabat lain, kecuali yang bisa melakukannya itu adalah Deddy Mulyadi. Dari mana dia dapat uang untuk membagi ke rakyatnya itu? Dia gubernur merangkap YouTuber yang dia peroleh itu sangat besar uang dari kegiatannya yang direkam, dipublikasikan, dan dia mendapatkan dana yang begitu besar. Apa yang dilakukan Deddy Mulyadi ini sangat bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi juga melakukan belusukan ke masyarakat. Tetapi ketika dia melakukan belusukan, dia membagi sembako, tapi uangnya dari uang negara. Jadi itu perbedaannya. Kalau belusukannya sama, Deddy Mulyadi belusukan, Jokowi belusukan, tapi bedanya ketika memberi uang kepada rakyat, memberi sembako kepada rakyat, Jokowi menyebutkan dan bahkan di dalam tas itu ditulis bantuan dari presiden. Padahal itu uang negara. Nah, jadi masyarakat kita ini memang suka kalau didatangi. Apalagi kalau didatangi langsung selfie, berfoto-foto. Setelah itu yang mengalami kesulitan dibantu, dikasih uang. Nah, inilah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi. Dan Deddy Mulyadi ini sungguh-sungguh menjadi fenomenal di masyarakat Indonesia karena satu-satunya gubernur yang bisa melakukan
gubernur merangkap YouTuber dengan pengikutnya begitu banyak hingga dia mendapatkan uang yang begitu besar setiap bulan, dan itulah yang dia bagikan ke masyarakat. Dia tidak memperkaya dirinya sendiri, tapi dia bagikan kepada masyarakat hingga masyarakat sangat senang. Jika ini terus dilakukan, maka Deddy Mulyadi berpotensi untuk the coming presiden yang akan datang. Tentu 2029 dia tidak bisa melampaui Prabowo karena Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat karena sudah menjadi kader Gerindra. Tetapi kalau satu dan lain hal Prabowo berhalangan, maka Deddy Mulyadi akan tampil menjadi calon presiden dan boleh jadi dia akan mengalahkan yang lain-lain. Semoga apa yang dilakukan Deddy Mulyadi ini tidak hanya pencitraan, kemudian bagi-bagi uang, tetapi memberi solusi untuk mengatasi kemiskinan yang sangat besar Jawa Barat, mengatasi mereka yang kurang berpendidikan, dan mengatasi berbagai persoalan sosial yang ada di Jawa Barat demi untuk membawa Indonesia Raya pada tingkat yang maju seperti negara-negara yang sudah terlebih dahulu maju dari Indonesia. Dari video tadi ada beberapa hal yang bisa kita catat. Yang pertama adalah bahwa Profesor Dr. Musni Umar ini sangat kagum dengan sosok Kang Deddy Mulyadi. Itu catatan pertama karena memang sangat luar biasa ya sosok Kang Deddy Mulyadi ini. Membuat semua orang kagum. Orang-orang yang objektif menilai kinerja Kang Deddy Mulyadi pasti sangat kagum dengan beliau ini. Ya termasuk di dalamnya adalah Profesor Dr. Musni Umar. Lalu hal yang kedua adalah bahwa Profesor Dr. Musni Umar ini memuji Kang Deddy Mulyadi dengan kinerjanya, di mana beliau ketika ada masalah, terutama kemarin masalah berkaitan kenaikan pajak di Cirebon yang 1000% itu, maka Kang Deddy Mulyadi gerak cepat menyelesaikan masalah itu, bahkan mendatangi wilayah Cirebon, dan kemudian bukan hanya sekedar mendatangi, tetapi beliau pun menyelesaikan masalah. Dan hebatnya bahwa ketika beliau melakukan kunjungan tersebut, ada masyarakat yang perlu dibantu, beliau langsung membantu dan tidak menggunakan anggaran pemerintah, tetapi adalah anggaran pribadi yang dikeluarkan. Bahkan Profesor Musni Umar ini menyoroti bahwa Kang Deddy Mulyadi itu juga bukan hanya sebagai pejabat, tetapi juga sebagai YouTuber atau konten kreator yang berpenghasilan besar dan memiliki follower, jumlah subscriber yang sangat banyak. Nah, dari inilah sumber keuangan Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini kata Profesor Dr. Musni Umar. Makanya kemudian Kang Deddy Mulyadi itu bedanya dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi belusukan itu menggunakan anggaran pemerintah, anggaran negara, sedangkan Kang Deddy Mulyadi belusukan memberikan uang santunan dan bantuan ke masyarakat menggunakan uang pribadi dari hasil YouTube-nya atau konten kreatornya. Nah, ini yang disoroti oleh Profesor Dr. Musni Umar, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sama belusukan seperti Jokowi, tapi perbedaannya bahwa Kang Deddy Mulyadi menggunakan dana pribadinya melalui hasil daripada konten kreatornya atau hasil dari nge-YouTube-nya, sedangkan Jokowi menggunakan anggaran dari negara atau pemerintah, dan bahkan ketika memberikan bantuan itu ditulis bantuan presiden, padahal uangnya adalah uang negara. Nah, ini yang disoroti oleh Profesor Musni Umar. Lalu hal yang ketiga yang disoroti adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat, tentu ini adalah mengundang simpatisan masyarakat Jawa Barat, khususnya umumnya masyarakat Indonesia. Bahkan kemungkinan besar di kemudian hari Kang Deddy Mulyadi itu bisa menjadi orang nomor 1 di negeri ini, bisa menjadi Presiden Republik Indonesia di kemudian hari. Dan itu pun mungkin dalam analisa Profesor Musni Umar bahwa seandainya Pak Prabowo ini adalah sudah menjabat 2 periode. Jadi untuk 2029 kemungkinan tetap Pak Prabowo yang akan didukung oleh Kang Deddy Mulyadi, tetapi untuk 2 periode setelahnya itu kemungkinan besar Kang Deddy Mulyadi bisa menjadi kandidat yang memenangkan pemilu menjadi Presiden Republik Indonesia berikutnya, the next Presiden RI berikutnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Musni Umar.
Ya, mudah-mudahan saja ya kita dukung siapapun orang yang memiliki kualitas, ya, memiliki kinerja yang luar biasa bagi bangsa ini, kita dukung untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Di semua jenjang pemerintahan, dari mulai pemerintahan terendah sampai tertinggi, kita akan selalu dukung orang-orang yang memiliki kualitas, kemampuan, ketulusan, keikhlasan, dan mau bekerja untuk negeri ini, bekerja untuk masyarakat ini. Ya, mudah-mudahan juga Kang Deddy Mulyadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kesehatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan untuk memberikan yang terbaik yang beliau miliki bagi rakyat dan bagi negeri ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.